Halo para trader, terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat datang kembali di Cuan Insider. Jadi teman-teman, kali ini kita akan ngebahas mengenai PT Telkom Indonesia atau kodenya adalah TLKM. Dan di sini kita akan ngebahas sedikit mengenai fundamental dan kita akan ngebahas zona entry teman-teman. Jadi, oh ya, by the way, akan ada beberapa bonus ya. Aku akan ngebahas mengenai BBCA, Unilever, dan beberapa saham lainnya. Jadi, ya, jangan di-skip videonya karena sekarang itu tanggal 28 hari Selasa, tanggal 28 Oktober 2025 ya, ini jam 16.26. Jadi, sebelum kita mulai videonya, kalian baca dulu disclaimer yang satu ini. Udah baca ya teman-teman? By the way, tambahan sedikit disclaimer, konten ini teman-teman ya, video ini umurnya sebenarnya maksudnya rekomendasinya tuh umurnya cuma 1 bulan plus 1 minggu lah. Sesudah itu biasanya akan ada strategi baru. Bahkan kadang di tengah-tengah juga ada strategi baru. Makanya kalian subscribe supaya kita semangat untuk bikin kontennya, teman-teman. Jadi ya kita mulai ya. TLKM. Sebelum kita ke TLKM, teman-teman, kita ke MTech dulu nih. Ini banyak yang nanya-nanya juga ke aku, teman-temanku banyak yang nanya. Kita masuk dulu nih. Tapi sebelum ke MTech, aku ke ini ya, Barito dulu ya, brand. Ini sih kemarin ada beberapa teman yang nanya, aku bilang lu gila sih kalau mau masuk ke brand karena kalian bisa lihat ya, ini kita nggak usah ngebahas yang lain lah ya, price to book ratio-nya aja ini aja udah seratusan kali teman-teman. Jadi kalian gambling sih kalau misalnya masuk ke brand ya, judi kalian. Jadi ya gitu. Terus ada juga yang nanya CDIA gimana? Haha, CDIA kalian bisa lihat sendiri ini. Seperti ini dia sudah banyak minus-minusnya, aku sih nggak terlalu suka. Jadi no CDIA. Terus untuk MTech justru aku agak menarik untuk MTech. Kenapa? Karena kalian bisa lihat dia punya price to book ratio-nya menurut aku masih cukup masuk akal. Terus untuk harga sendiri sih memang menurut aku dia ini ya buktinya masih jalan ininya dia punya trade ini aku nggak ada editing sih teman-teman. Paling editing cuma nambahin disclaimer dan mungkin ada beberapa ya gambar yang ini jadi nggak ada. Dan nah ini balik ya untuk MTech. Ini kalau aku sih mau entry di 830 sampai 765. Menurutku saat ini harganya masih mahal. Oke, itu untuk MTech. Terus aku live, terus untuk Unilever. Nah, Unilever ini niche. Nah, ini kemarin sebenarnya gue mau upload tapi kelupaan. Ya balik lagi nggak ada yang subscribe. Coba kalau di subscribe kan kita semangat nih. Jadi ya waktu pada saat aku udah entry, dia terbang naik ke atas. Saat ini di sini dia sudah kalau kalian mau lihat nih, ya ini tuh tempat orang mulai buang saham teman-teman. Ada doji di sini dan dia masuk ke doji, turun ke bawah, yap masih turun. Jadi kalau kalian ketinggalan Unilever jangan FOMO, sabar tunggu di 2140 dan di 2070 atau amannya sih nunggu di aku sendiri aku pribadi sih nggak yakin ya dia akan ke 1850 ya, tapi safe net aja karena ya Unilever nggak belakangan nggak terlalu bagus sih, tapi masih oke lah. Terus BBCA. Nah, ini BBCA juga sama teman-teman sebenarnya dia udah masuk ini kalian bisa lihat sendiri ini strategiknya sebenarnya sih kalau kalian ini entry di awal tuh aku udah ini. Cuma BBCA jangan juga FOMO teman-teman walaupun fundamentalnya bagus kalaupun kalian mau entry mau ngejar ya tunggu aja di 8125 sampai di 7975. Ada kemungkinan dia akan masuk ke sini mungkin 2-3 hari baru dia akan terbang naik ke atas untuk
coba menembus si 8.900 dan 9 ribuan, teman-teman. Jadi seperti itu untuk BBCA, dan kita langsung saja ke Telkom, teman-teman. Dan untuk Telkom sendiri kapitalisasi marketnya di 325 triliun ya, 325,91 triliun, IPS dasarnya di 230 untuk saat ini. Terus kemudian imbal hasil dividen terindikasi adalah 6,38%. Ya, technically harusnya kalian tahu ya, apa tuh namanya, Telkom tuh bisnisnya apa. Jadi aku nggak akan bahas banyak. Kita akan langsung ke dia punya ini aja, price to earning ratio. Nah, ini price to earning ratio ini adalah kemampuan perusahaan untuk memutar uang kalian ya. Jadi gimana caranya dia ngebuat uang tuh jadi duit cash gitu loh. Keuntungan lebih tepatnya. Dan kalau kita lihat dia saat ini sedang bagus ya teman-teman, lebih baik dibanding tahun lalu, lebih pinter lah kasarnya. Terus untuk price to book ratio juga sebenarnya sekarang sih jadi agak lebih mahal ya. Untuk saat ini diperkirakan akan lebih mahal. Terus untuk tahun 2024 dia mengalami penurunan memang. Terus untuk pendapatan netonya, ini pendapatan bersihnya ini mengalami penurunannya sejak 2023 itu di 24,560 triliun. Sekarang itu diprediksi cuma sorry teman-teman. Iya, jadi di 2023 itu diprediksi 2023 itu sorry. Maaf. Oke, jadi di 2023 itu di 24.560 triliun. Sekarang ini diprediksi di 22.860. Jadi mengalami penurunan ya 2 tahun ini. Untuk basic IPS-nya juga sama karena tadi pendapatan bersihnya juga turun, otomatis dia punya earning per share ini atau pendapatan per saham juga turun, teman-teman. Terus untuk dividen per sahamnya uniknya dia mengalami peningkatan yang cukup tinggi, teman-teman. Ini bisa jadi juga supaya investor mau masuk gitu kan, supaya nilai sahamnya tentunya naik. Untuk imbal hasil dividennya juga ini juga naik teman-teman ya, ini jadi 7% dan bahkan untuk tahun ini pun dia tadi tulis terindikasinya 6, berapa tadi 6, sekian persen kan, jadi masih lebih tinggi dibanding rata-rata tahun sebelumnya teman-teman. Jadi ya begitu aja untuk dia punya fundamental. Sedikit aja mengenai fundamental, kalau kita ngomong banyak itu orang tidur teman-teman. Dan ini adalah chartingnya teman-teman untuk saat ini. Ya, menurut aku sendiri teman-teman saat ini dia sudah cukup mahal ya Telkom. Jadi kalau misalnya teman-teman mau masuk Telkom dan saat ini kalian mau masuk, aku saranin untuk enggak. Kenapa? Karena kalau kalian balik tanggal dia ke sini, ini ada tempat dia buang saham teman-teman ya. So ini harus sangat-sangat diwaspadai. Terus di atasnya juga ada orang ada hammer down ya. Ini juga wajib. Ini ada juga yang bilang shooting star sih. Ini juga wajib diwaspadai ya. Jadi di dua zona ini ada tempat orang buang saham kasarnya gitu kan. Jadi ya kita bisa lihat di sini. Di sini sudah berapa kali mereka untuk Telkom mencoba untuk menembus dan gagal. Terus gimana dong? Ada kemungkinan teman-teman para investor ini nggak mau beli saham di atas ini, ya. Jadi terus di mana kita mau beli? Ya tentu aja di bawah teman-teman. Ya, aku selalu bilang gitu, jangan pernah gambling, jangan pernah FOMO. Jadi beli di bawah aja. Kalau misalnya kalian tipikal orang yang berani, ya orang-orang yang nekat gitu kan, kalian bisa mulai beli di 3180 sampai di 3130. Tapi perlu diwaspadai di atas sini. Biasanya sih kalau misalnya 3 kali tembak, biasanya
biasanya akan jebol ke atas biasanya, tapi ya karena kalian bisa lihat tadi pendapatannya turun, walau pembagian dividennya juga turun, jadi ada kemungkinan dia nggak akan melanjutkan nyoba untuk nge-tracking ke 3.600. Kayaknya sih enggak. Tapi bisa aja gue salah gitu kan. Jadi eh, ya boleh masuk di sini tapi kalau buat kalian kalau berani, kalaupun kalian mau masuk ya bener-bener sedikit aja. Cuma buat ngetes doang. Menurut aku aksi yang mulai bisa kita agresif itu saat harganya sudah di 2.970, 2.890. Di sini mungkin bisalah dipertimbangkan untuk beli itu. Dan kalau harganya sudah di 2.690 dan 2.630, mungkin bisa beli lebih banyak di sini. Atau kalian bisa skip ini dan nunggu benar-benar, atau bisa kalau kalian itu orang yang sangat-sangat defensif ya, bisa beli di sini di 2380 dan 2310. Ya memang kelemahannya nunggu di sini lama sih, tapi ya jelas beli di sini tuh jauh lebih aman dibanding di dua atas sini utamanya ya. Ini di zona yang ini di 2690 dan 2630 itu sebenarnya cukup aman teman-teman ya. Jadi ya gitu aja sih untuk Telkom teman-teman. Dan kalau misalnya kalian ada masukan atau misalnya kalian itu ada saham yang mau kita bahas, kalian boleh komen di bawah. Jadi gitu aja untuk video kali ini. Thank you yang udah nonton. Sampai ketemu di video-video kita yang akan datang. Dadah.